Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Herman dengan NIM S1S1230006 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Haluoleo. Jadi pada video ini saya akan menyelesaikan tugas besar pada mata kuliah jaringan komputer. Nah, apa sih jaringan komputer ini? Jadi menurut Yenderlin dalam bukunya yang berjudul Computer Network and Open Source Apps, jaringan komputer adalah sebuah platform untuk saling berbagi data, research, software, hardware dengan berbagai pengguna dan aplikasi yang saling berkomunikasi satu sama lain. Beberapa keuntungan yang didapat dalam jaringan komputer adalah kemampuan untuk mengakses data dari komputer yang lain melalui komputer yang digunakan, berbagi data, dan juga menyimpan data secara permanen. Nah, di sini ada jenis-jenis topologi. Topologi ini seperti tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda. Nah, jenis yang pertama adalah topologi mesh. Nah, ini topologi mesh ini merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa adanya perantara. Kelebihannya adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan secara mudah. Sementara itu, dia memiliki kelemahan yang dimana membutuhkan biaya yang lebih besar untuk menyediakan kabel jaringan. Yang kedua, ada topologi star. Nah, topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Nah, dia ini memiliki kelebihan yang dimana lebih hemat biaya untuk kabel jaringan. Kemudian kegagalan pengiriman data pada satu route tidak akan mempengaruhi route yang lain. Sedangkan kelemahannya yaitu apabila terjadi kerusakan pada hub, maka alur transmisi data dan sumber daya pada topologi star bakal tersedat semua. Yang ketiga, ada topologi bus, yang dimana metode untuk menghubungkan antara komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah, dari satu titik ke titik yang terakhir. Adapun kelebihannya dari topologi bus adalah biaya yang jauh lebih murah untuk menyediakan kabel jaringan. Sementara itu, kelemahannya adalah tabrakan data sangat mungkin terjadi karena lalu lintas hanya bertumpu pada satu kabel. Lalu ada topologi ring, yang dimana topologi ini merupakan metode untuk menghubungkan antara komputer menggunakan router yang berbentuk lingkaran seperti cincin. Nah, ini gambarnya. Tiap node pada router tersebut biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. Kelebihan dari topologi ring adalah lebih fleksibel untuk memperluas jaringan dengan biaya pemasangan yang cukup murah. Kemudian memiliki kelemahan yaitu kendala lebih sulit untuk diidentifikasi. Lalu ada topologi tree, yang dimana topologi ini adalah metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat dua perangkat hub utama dan juga sekunder. Kelebihan dari topologi tree ini adalah mudah untuk menambah node agar terhubung ke hub utama. Menggunakan dua hub seperti itu bisa memperpendek jarak tempuh data dari satu komputer ke komputer yang lain. Sementara itu, kelemahan dari topologi tree ini adalah apabila terjadi gangguan pada hub utama, maka seluruh sistem dalam jaringan bakal bermasalah. Nah, ini ada topologi terakhir, topologi hibrid, yang dimana merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer dengan mengombinasikan beberapa jenis topologi jaringan, misalnya topologi star dan topologi ring. Kelebihan dari topologi hibrid ini adalah memberikan keleluasaan untuk mengatur skema jaringan. Di sisi lain, memiliki kekurangannya di mana kombinasi topologi jaringan komputer dalam topologi hibrid bakal membawa tiap kekurangan dari masing-masing jenis topologi yang dipakai. Seperti topologi star dan topologi ring ini memiliki kekurangan masing-masing. Jadi di dalam topologi hibrid dia membawa juga
kekurangannya. Nah, untuk rancangan topologi di sini saya menggunakan kasus yang dikasih sama dosen pengampu, yang dimana kasus gedung A memiliki 2 lantai. Satu lantai berisi komputer, 10 komputer dan juga 10 laptop. Terus lantai kedua berisi 10 komputer dan juga 10 laptop tanpa kabel LAN. Jadi lantai pertama ini menggunakan kabel LAN, nah sedangkan yang kedua tanpa port LAN. Nah, buat jaringan dalam gedung tersebut sehingga semua komputer dan laptop terkoneksi. Alamat IP address menggunakan DHCP dan IP sendiri. Jadi saya akan merancang sebuah jaringan local LAN dengan menggunakan topologi star. Nah, dalam jaringan ini, switch akan berfungsi sebagai pusat koneksi yang menghubungkan semua pusat koneksi yang menghubungkan semua perangkat. Rancangan ini mengakomodasi perangkat berkabel, PC dan server, serta perangkat nirkabel laptop dengan memanfaatkan access point. Nah, ini access point. Ini server. Nah, untuk perangkat yang disiapkan ada satu switch sebagai pusat koneksi kabel, terus ada satu access point untuk menyediakan koneksi Wi-Fi bagi laptop dan juga komputer, terus satu server untuk mendukung fungsi DHCP, menyimpan data atau layanan lainnya. Terus ada 10 PC dan 10 laptop untuk masing-masing lantai. Terus ada kabel UTP through untuk koneksi perangkat berkabel. Nah, untuk penjelasan dari instalasi dan konfigurasinya sebagai berikut. Oke, di sini saya menggunakan Kisco Packet Treasure. Nah, pertama-tama kita simpan server, atau kita buat dulu gedung 1 dan gedung 2. Nah, gedung 1 saya kasih warna merah. Terus lantai 2 saya kasih warna biru. Oke. Gedung A lantai 1. Gedung A lantai 1. Lantai 2. Oke, di sini kita simpan untuk lantai 1 kan menggunakan kabelan. Jadi kita simpan server, terus switch. Nah, untuk lantai 2 di sini menggunakan access point. Nah, di masing-masing lantai 1 dan lantai 2 ini menggunakan 10 komputer dan juga 10 laptop. Nah, untuk server di sini kita masukkan dulu IP configuration-nya, terus di sini 9
1. Terus config-nya sini, nah ada DHCP-nya kita kasih on, terus di sini kita mulai dari 2, lalu save. Oke. Kemudian kita hubungkan semua ini menggunakan kabel through. Nah, untuk menghubungkan ke lantai 2, kita menggunakan juga kabel through. Ini dari switch ke access point. Nah, seperti ini. Nah, terus di setiap PC dan laptop kita aktifkan IP configuration-nya, terus tekan DHCP-nya. Kemudian otomatis dimulai dengan 2. Oke. Ini diterapkan ke semua PC, komputer dan juga laptop yang ada di lantai 1. Oke, kalau sudah, di lantai 2 untuk menghubungkan PC dan juga laptop, di sini kan menggunakan access point. Jadi, yang ada yang perlu diganti yaitu ini. Nanti ini mau diganti jadi WMP 300N. Nah, di sini pertama-tama kita nonaktifkan, off-kan dulu. Terus ini kita ganti, simpan ke sini, draw. Terus kita tarik ini WPM 300. Nah, oke, jangan lupa kita aktifkan kembali. Oke, terus dia otomatis menghubungkan di access point. Ini diterapkan ke semua PC yang ada, PC dan juga laptop yang ada di lantai 2. Nah, untuk di laptop juga di sini sama seperti PC tadi, tapi mungkin agak beda tampilannya. Dan di sini kita nonaktifkan, terus ini ditarik draw, terus ini tarik ke sini. Bisa juga ambil dari sini juga bisa. Oke, jangan lupa diaktifkan lagi. Lalu oke, selesai. Ini diterapkan ke semua. Nah, di sini kita coba ping ke perangkat lain. 192.168.10. Ada 2, mungkin bisa 20. Valid comment.
22 mungkin. Nah, ini berhasil kalau sudah ada play begini berarti sudah berhasil terhubung ke semua komputer dan juga laptop yang ada di gedung A. Kita coba kirim ini. Seandainya kalau kita kirim dari PC 0 ke PC 0 di lantai 1 ke lantai 2. Nih, sudah successful. Berarti terhubung. Bisa dilihat bagian sini. Ini sudah successful. Kita coba lagi. Dari ini ke sini. Ini juga successful. Berarti sudah terhubung ke semua. Nah, semua successful. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.